Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya terkait dengan kesiapan KPU menghadapi perselisihan hasil pilkada, sudah bergabung bersama kami Komisioner KPU RI Idam Holik melalui sambungan Zoom. Selamat siang Mas Idam. Selamat siang Mbak. Ya Mas Idam, saat ini apa yang disiapkan oleh KPU yang nanti akan menjadi pihak termohon dalam persidangan di MK terkait perselisihan hasil pilkada? KPU Republik Indonesia telah menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan persidangan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kegiatan ini telah dilangsungkan 2 hari yang lalu dan saat ini kami sedang melaksanakan rapat koordinasi penetapan pasangan calon terpilih pilkada. Jadi KPU telah merencanakan agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana yang tadi telah dipresentasikan, menurut saya cukup komprehensif dan saat ini ada beberapa KPU di daerah, ya misalnya untuk tingkat provinsi saja, itu dari 35 ya, dari 35 KPU provinsi yang telah menyelesaikan rekapitulasi, 16 ada permohonan di Mahkamah Konstitusi. Artinya ada sekitar 11 ya. 11 perkara, 14 perkara yang KPU-nya tidak mendapatkan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Saat ini mereka sedang menunggu apakah tanggal 19 atau tanggal 20 Desember mereka sudah mendapatkan surat pemberitahuan bahwa daerah mereka tidak terregister perkara di Mahkamah Konstitusi. Surat pemberitahuan tersebut dari Mahkamah Konstitusi. Jika memang mereka nanti sudah menerima surat pemberitahuan registrasi perkara di mana daerah pilkada mereka tidak terregistrasi perkaranya di Mahkamah Konstitusi, maka paling lambat 3 hari setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, berdasarkan pasal 57 ayat 1 Peraturan KPU nomor 18 tahun 2024, maka KPU daerah tersebut akan melangsungkan penetapan pasangan calon terpilih. Rapat koordinasi yang sedang kami langsungkan di Bali ini dalam rangka mempersiapkan hal tersebut. Dan selanjutnya berkenaan dengan daerah, maksud saya KPU daerah yang wilayah pilkadanya diregistrasikan perkaranya di Mahkamah Konstitusi, insya Allah rekan-rekan kami di daerah siap mempertanggungjawabkan tersebut dalam persidangan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, karena proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara peserta pilkada itu dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Tidak hanya disaksikan oleh para saksi, diawasi oleh pengawas, dipantau oleh pemantau terdaftar, tetapi juga masyarakat bisa menyaksikan baik secara langsung maupun tidak langsung lewat siaran langsung di YouTube. Insya Allah hasil pilkada yang ditetapkan itu sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Tapi tentunya karena perselisihan di Mahkamah Konstitusi merupakan hak hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Pilkada, maka KPU di daerah sebagai penyelenggara pilkada tentunya harus menghormati hak hukum tersebut. Dan kami siap menghadapi persidangan ini. Baik, Mas Idam, kemarin ketika proses rekapitulasi penghitungan suara, seperti apa dinamikanya? Apakah dari situ sudah mulai terbaca nih oleh KPU berapa banyak yang nanti akan melakukan gugatan di MK? Ya tentunya beragam ya. Ada yang dalam proses penetapan hasil rekapitulasinya itu mendapatkan catatan khusus atau kejadian khusus dari para saksi, di mana saksi mengajukan keberatan. Tapi juga ada daerah yang sama sekali tidak mendapatkan keberatan dari saksi ataupun catatan kejadian khusus dari Bawaslu. Misalnya Bali. Ya, Provinsi Bali sudah 3 kali menyelenggarakan pilkada, tidak ada sama sekali gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan demikian memang variatif, tidak seluruh KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi mengalami kasus yang sama. Dan perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini, dari 37 KPU Provinsi yang menyelenggarakan pilkada, kini tersisa 2 KPU Provinsi yang belum menyelesaikan rekapitulasi. Yang pertama KPU Provinsi Papua Tengah dan yang kedua KPU Provinsi Papua Pegunungan. Untuk KPU Provinsi Papua Tengah, informasi yang kami peroleh jam 2 sore waktu Indonesia Timur akan mulai melaksanakan rekapitulasi perolehan suara pilkada tingkat provinsi. Dan untuk KPU Papua Pegunungan, ini kami belum dapatkan informasi karena memang
KPU Papua Pegunungan sedang menyelesaikan tahap akhir rekapitulasi untuk KPU Kabupaten Tolikara. Jadi dari 37 KPU Provinsi penyelenggara pilkada, masih tersisa 2 KPU Provinsi yang belum Baik. menyelesaikan rekapitulasinya, dan insya Allah ke depan prosesnya akan berjalan dengan lancar. Ya, Mas Idam, kalau dari pengalaman pilkada, seberapa besar peluang sengketa hasil pilkada ini bisa dimenangkan di MK? Ya, tentunya sangat bergantung pada kasus yang dimohonkan ya. Dan kita lihat bagaimana perselisihan hasil pilkada di Pilkada Serentak tahun 2020, itu ada beberapa KPU kabupaten kota yang harus melakukan pilkada ulang karena Mahkamah memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara ulang dalam daerah pemilihan pilkada tersebut. Ya, jadi sangat variatif dan juga banyak sekali KPU daerah yang bersidang di Mahkamah Konstitusi perselisihan hasil pilkada yang dimenangkan juga. Ya, jadi memang sangat variatif, dan kami juga sudah menyampaikan kepada KPU di daerah agar serius menghadapi gugatan ini. Keseriusan tersebut tercermin dalam jawaban atas permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, dan kami juga sangat concern terkait gugatan yang berkenaan dengan pencalonan. Ya, berkaitan dengan pencalonan yang tadi juga sempat dipresentasikan, kami sangat concern berkaitan dengan hal tersebut. Ya, termasuk juga gugatan yang berkaitan dengan TSM. Ya, kami akan jawab seluruhnya. Baik, jadi nanti bukti-bukti yang akan dibawa oleh KPU di setiap daerah, baik provinsi, kabupaten, kota ini apa saja, Mas Idam, bukti-buktinya? Tergantung dari permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Kita ketahui Mahkamah Konstitusi hari ini tidak hanya menggunakan pendekatan prosedural atau judicial restraint, tapi Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan berkaitan dengan perselisihan ini sudah di beberapa pilkada ataupun di beberapa pemilu itu menggunakan pendekatan keadilan substantif atau yang dikenal dengan judicial activism. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan alat-alat bukti yang harus dipersiapkan lagi-lagi sangat bergantung pada permohonan yang diajukan. Misalnya kalau permohonan itu yang diajukan berkaitan dengan pencalonan pasangan calon, maka KPU di daerah harus bisa membuktikan bahwa penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh KPU daerah tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta juga peraturan teknis serta kebijakan yang diajukan yang diterbitkan oleh KPU RI dalam hal pencalonan. Jadi sangat bergantung pada permohonannya. Kalau permohonannya berkaitan dengan perselisihan suara, ya, misalnya di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah itu ada gugatan yang berkaitan dengan perselisihan hasil suara, dan bedanya itu tipis sekali ya. Bedanya itu tipis sekali, informasi yang kami peroleh selisihnya itu 8 suara, dan ini terjadi di KPU Kabupaten Barito Utara. Nah, maka KPU Kabupaten Barito Utara itu akan mempersiapkan dokumen-dokumen pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi yang telah ditetapkan. Seperti itu, Mbak. Baik, masih cukup panjang. Tadi kalau kita lihat dari alternatifnya, mungkin pengucapan putusan masih sampai Februari. Semangat terus Pak Idam untuk KPU di seluruh Indonesia. Terima kasih Komisioner KPU RI, Mas Idam Holik, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.